Halo, Pak. Cek, cek, cek sound. Ya. Oke. Putus ya? Ya, keputus. Cek. Tadi saya saat setting Zoom itu ternyata saya setting cuma sejam. Makanya keputus otomatis. Nah, Oke. itu Ya, putus. apakah Kenapa? apakah sering terjadi gitu ya? Yang mana, Pak? Bayangannya biru kan? Bapak gini. Birunya Oke. Bapak tadi ngelihat candle bayangan di mana? saya lihat bayangan dulu. Iya. Bapak melihat candle bayangan di Heikinasi apa candle biasa? Heikinasi. Oke. Bayangan Sampai sekarang Heikinasinya masih biru apa merah? merah. Nah, coba Bapak lihat lagi. Apakah benar ABMM hari ini candlenya masih biru apa merah? Oh, Di candle Heikinasi. Heikinasi biru sih. Ya. Ya biru. Kalau masih biru ya berarti biru, Pak. Dulu kira-kira lu setuju nggak video ini gua upload ke YouTube? Gitu. Oke, saya lanjutkan dulu untuk Mangga. ya untuk swing jangka menengah. Nah, kalau kita pengen swing jangka menengah, maka kita butuh yang namanya alat bantu. Apa alat bantunya? Yaitu aplikasi Monica. Ini, aplikasi Monica. Ini cukup mudah caranya, tinggal kita screening, tinggal kita cari sahamnya, lalu dibeli, lalu lihat grafiknya beli. Ini, untuk swing jangka menengah. Belum ganti. Belum Pak. berubah, Oh, Pak. belum berubah. Nah, oke. Jadi di aplikasi Monica ini kita bisa screening untuk swing jangka menengah. Screeningnya kapan? Screeningnya setelah jam 9. Jadi saat pasar berjalan, saat pasar sudah buka. Caranya adalah buka aplikasi Monica, analisa teknikal, lalu filter teknikal. Lalu di sini perintahnya adalah swing by daily. Lalu kirim. Nah, di sini ada position, ini klik positionnya, maka ini akan urut. Nah, carilah di posisinya yang swing by. Ini. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang kalau hari ini tadi kita cek di sini. Swing by. Ada Akra, BBRI, Buka, Cepin. Ini bisa kita gunakan untuk swing jangka menengah. Oke. Nah, setelah melihat ini, langsung dibeli, silakan. Kalau mau melihat grafiknya, melihat chartnya, maka kita bisa melihat chart atau grafiknya tetap di Monica. Caranya, klik analisa teknikal, chart teknikal, lalu perintahnya adalah swing buy. Signal buy sell. Contoh tadi sahamnya ada apa? Akra, BBRI, Buka. Akra. Lalu kirim. Ini. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Kalau swing jangka menengah, yang dilihat adalah segitiga hijau. Kalau ada saham, ada segitiga hijau, bisa untuk swing jangka menengah. Oh, apa? Lagi itu. Jualnya Apa namanya, kapan? lagi sekolah kenapa? Jualnya kapan? Jualnya Oh, ya, kalau WA aja. candlenya merah, ya ada segitiga merah kayak gini. Ini waktunya jual. Kalau candlenya merah, itu waktunya jual. Sorry, candlenya merah. Ada segitiga merah, itu waktunya jual.
Cukup mudah kan ya? Screeningnya nggak Oke. lama. Ini real time nggak Pak Holi? Real time. Jadi Ini kita aplikasi ini bayar nggak Pak Holi? Yes, aplikasi ini aplikasi berbayar. Bisa trial bisa. Ada trialnya. Atau WA saya juga boleh. WA Oke, saya Pak. boleh. Di Oke. bot Telegram ada nggak Pak Holi? Di bot Telegram beda nanti caranya, Pak. Ya, di bot Telegram beda caranya. Ini yang pakai Monica. Dipantaunya sehari berapa kali, Pak? Nah, memantaunya kalau untuk swing sehari maksimal 2 kali. Jadi kalau kita mau swing, memantaunya adalah sehari maksimal 2 kali. Oke. Jadi patokannya kalau yang swing jangka menengah pakainya Monica ini ya Pak ya, bukan untuk yang seperti yang Pak Holi ajarkan untuk lihat candle biru, beli candle itu jual merah Pak. Ya, strategi beda ini, Bu. Strategi Oke. beda. Kalau ini nggak melihat candle, ini hanya melihat segitiga. Ini Oke, Pak. hanya melihat segitiga. Segitiga pertama mungkin ya Pak ya, di hari itu. Segitiga hijau. Tapi harus screeningnya dari sini, harus di screening dulu. Nanti, kalaupun ada segitiga, tapi nggak muncul di screening di sini, jangan dibeli. Kenapa? Karena nanti kenaikannya pendek kayak gini, Pak. Nah, muncul segitiga hijau beberapa hari merah segitiganya. Oke, itu caranya. Ya, cukup mudah, nggak sampai 1 menit screening ini. Halo Pak. Ya, screeningnya nggak sampai 1 Halo. menit. Halo Pak. Ya, silakan Bos. Ya tadi ada 4 kemungkinan swing buy ya Pak ya. Ya, Terus pertanyaan yang sama, dari 4 swing buy ini, kira-kira mana kriterianya yang lebih potensial untuk diambil. lebih tinggi naiknya, Oke. lebih tinggi naiknya atau diambil? Oke, swing adalah untuk trading beberapa hari. Itu. Nah, maka pertimbangannya apa? Ini ada 4. Mana yang diambil? Kalau dari segi stokastik, ini adalah stokastiknya. Carilah stokastiknya. Pertama, kalau ada up over sold. Kalau ada. Kalau nggak ada up over sold, pilihlah up lebih kecil 50. Kalau nggak ada, pilih yang up lebih besar 50. Oke. Berarti ini dari 4, cepin nggak masuk. Coret. Oke. Nah, yang berikutnya, oh Pak ini lebih kecil dari 50. Oke, berarti ini oke semua. Mana yang mau diambil? Pertama, mau beli saham yang murah, mahal, atau gimana? Oh saya harganya yang murah, ya udah buka. Nggak usah diterusin screeningnya. Harga saya nggak peduli Pak. Yang penting indikator oke. Pertama, destinasinya di sini, pilihlah yang kiri atas. Atau atas kiri, ada nggak? Nggak ada Pak. Kanan nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kan ini sama-sama nggak ada. Ini nggak usah. Oke. Lalu Ichimoku, cari yang di atas awan. Ada nggak atas awan? Nah ini BBRI. Nah, BBRI. Berarti pilih yang mana? BBRI. Kalau harus memilih gitu. Dari 4 mana yang terbaik menurut indikatornya? Ini BBRI. Gitu. Oke ya. Yang pertama yang dipilih adalah stokastiknya. Kalau ada yang up over sold,
Kalau yang up overbought jangan dipilih karena itu bentar lagi pasti turun. Oke. Ada lagi? Dilanjutin, diulang lagi Pak Holi. Yang mana? Pertama off, nggak apa-apa diulang biar Oke. tangkep banget. Jadi Up, kalau mau oversold. swing ya, ini kan ada 4 nih. Dari 4 ini mana yang harus dipilih? Swing Sama-sama buy. swing buy. Kalau dari segi stokastik, pilihlah yang up oversold. Yang kedua, kalau up oversold nggak ada. Up Kecil. lebih kecil dari 50. 50. Oke. Kalau lebih kecil 50 nggak ada, yang up lebih besar 50. Nih. Oke. Kalau misalkan sama, ini sama, apalagi yang menjadi pertimbangan? Ini masih belum bisa menentukan untuk memilih karena sama, lebih kecil 50. Maka berikutnya adalah destinasi. Destinasi ini pilihlah yang kiri atas. Ini kiri atas nggak ada, Pak. Ya udah, nggak usah pakai ini berarti. Lalu Ichimoku. Ichimoku carilah yang di atas awan. Berarti mana? Ini. Berarti ketemulah BBRI. Setelah kiri atas ada prioritas kedua nggak Pak? Ichimoku. Bukan. Hanya kiri atas atau boleh juga kiri bawah? Jangan, gitu? swing kan? Oh, jangan. Swing kiri atas. Benar-benar kiri atas aja. Ya. Kiri atas itu maksudnya gimana Pak? Kalau Maksudnya, oke. Maksudnya adalah tujuannya, destinasinya. Jadi kalau dilihat di grafiknya seperti ini. Teng, 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 APS. Jadi gerak putar saham. Tadi apa? BBRI. Oleh cacingnya. Nah, kayak gini. Nah, ada cacing. Ini adalah apa itu namanya? Kuadran untuk saham. Jadi saham itu perputarannya, naiknya itu akan seperti ini. Selalu seperti arah jam, Pak. Ini. Dari melemah, melambat, meningkat, memimpin. Nah, kayak gini. Itu adalah harga akan berputar-putar seperti ini. Nah, kalau kita mau swing, kalau tujuannya ke sini, ke memimpin, berarti ini nggak lama akan melemah. Gitu. Maka yang kita cari yang mana? Yang ke meningkat, yang destinasinya meningkat sini. Kenapa? Setelah meningkat, saat meningkat ini kan pergerakannya masih smooth. Smooth, baru nanti ke memimpin, ini baru naiknya kenceng. Kalau sudah saham, naiknya kenceng, nggak lama akan melemah, akan turun. Karena nggak ada saham yang naik terus, nggak pernah turun, nggak ada. Ini, jadi ini gerak putar saham. Kalau mau swing, cari yang tujuannya adalah meningkat. Kenapa nggak yang melemah? Ya nggak apa-apa kalau mau, tapi nunggunya lama. Ini dari melemah, melambat, meningkat, memimpin. Nah ini nunggunya lama. Nah kalau yang fast trade, carilah yang destinasinya memimpin. Karena pergerakannya akan cepat. Tapi namanya cepat, ya selesailah hari itu. Karena akan melemah. Ini. Jadi bagi yang suka fast trade, nah ini juga bisa nih. Bagi yang suka fast trade, di saat sahamnya naik kenceng dan nggak mau jual saat mau turun, siap-siaplah harganya turun. Karena destinasinya melemah. Oke, kenapa kalau fast trade itu harus selesai di hari yang sama? Ya karena bisa kayak gini, melemah. Gitu. Pak Holi, sorry, Yes. destination kan kalau nggak salah kan ada warna juga kan Pak? Ada warnanya. Kan? Makanya Dia ada apa ini warna cacingnya? Ini kan cacing nih. Warna kuning, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna merah. Hijau.
Ya, sorry Kalau hijau, Warna hijau. biru yang hijau. oke. Betul ya Pak? Yes. Iya. Nah, kalau Iya, swing iya. cari warnanya yang biru. Biru. Ya betul. Itu tujuannya ke meningkat ini. Oke. Ya, ini destinasi tadi. Oke, jadi kalau mau swing, pilih dulu stokastiknya. GPS sama destinasi ini di tadi ini. Nah, ini GPS sama destinasinya ada meningkat, memimpin, melemah, melambat. Lalu Ichimoku-nya. Ini. Jadi kalau mau swing jangka menengah cukup mudah, ya. Tinggal screening di sini, swing by daily. Screeningnya kapan? Setelah jam 9. Ya, setelah jam 9. Jadi misalkan ada yang suka bangun kesiangan, nggak apa-apa, masih bisa trading kok. Yang bangun kesiangan itu masih bisa trading. Misalkan bangunnya jam 10, ya klik di sini swing by ya, filter, swing by daily, kan? Ya, Lalu kirim, pilih sahamnya yang muncul swing buy, itu bisa dibeli untuk swing. Bos Oli, Yes. Oli ini buat menengah kan ya bos, bukan yang buat pendek kan ya? Iya. Menengah bos. Menengah ini durasinya berapa lama Pak Oli harinya Pak? 2 minggu. Lebih seminggu loh. 3 minggu. Kelamaan 2 apa minggu. enggak? Seminggu kira-kira Enggak lah. kelamaan enggak? 2 Cuan yang minggu? gede mah enggak. 2 minggu? Nawar jadi Maunya cepat, cuannya semenit. cepat Pak. Cuannya cepat, fast trade. Cuannya cepet ya, fast trade. Cuannya cepat, bangun pagi, jam 9 siap-siap, 10 menit selesai. Pemula Sama Pak, gede belum berani modal. Oh, pemula. Pemula swing dulu. Seminggu itu udah bukan pemula loh sebenarnya. Kalau memang memperhatikan. Mempraktekkan. Jadi Halo, Pak. ini adalah swing jangka Sebenarnya boleh Pak. Ya, silakan. Pak, kalau yang tadi dari Pak Holi itu kalau yang swing jangka pendek itu metodenya sama kayak fast trade scalping ya Pak ya? Swing Cara enggak. screeningnya tadi. Cara screeningnya screeningnya. hampir sama. Cuman yang dicari adalah biru pertama. Kalau swing, kalau fast trade biru kedua nggak apa-apa. Tapi Merah juga nggak apa. candle bayangannya yang besar. Merah Di aja atas cuannya 10. Bu Epit ya. Terus enggak. Oh, Mana bukan aja kayak dah pokoknya. scalping yang di itunya Bapak Mana ya? aja, Apa tuh ya, Bu. Yang namanya? mana? Yang di Telegram. Yang Candle merah. Maksudnya gimana, Bu? Yang ada tuh yang apa namanya modulnya dari Pak Holi yang di Telegram. Terus kan di yang halaman nomor berapa ya ini ya? Yang scalping itu loh, Pak. Scalping ya. Itu sama itu kayak tadi yang Pak Holi itu jelasin. 45 ya udah banyak yang keluar dong. Scalping Belum. kalau scalping caranya gini loh. Besok tuh. Swing ya, swing. Amin. Jadi kayak gini. Terus. ABMM, misalkan tadi ABMM, candle bayangannya biru pertama gitu kan. Nah, saham yang seperti ini, candle bayangan biru ini bisa dibuat swing, bisa dibuat fast trade. Oke. Nah, cuman lihat lagi candle bayangan di sini. Berapa candle bayangannya? Kalau candle bayangannya di bawah 5%, dibuat fast trade nggak menarik. Kecuali kecuali LQ45. Kalau LQ45 candle bayangannya 2% menarik. Kenapa? Karena pergerakan saham LQ45 paling naiknya 1-2%, rata-rata seperti itu. Jadi kalau fast trade atau day trade LQ45 target profitnya paling 1%, 2%. Itu kalau sahamnya LQ45. Nah, Pak Arto sama Goto kok bisa 10%? Yaitu
di luar kebiasaan kalau itu. Ya, hari ini Arto gila tuh, lumayan. Nah, jadi artinya gimana? Artinya kalau kita mau fast trade, di saat candle bayangannya biru pertama kali, itu lebih bagus bagi yang baru nyoba fast trade, mending seperti itu screeningnya. Karena akan lebih aman. Coba nanti, tadi ya misalkan fast trade ABMM, lalu minus, masih aman. Besok kemungkinan naik, ini masih besar. Gitu. Oke, thank you Pak. Oke. Ya. Swing jangka menengah, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya ke swing jangka panjang? Menengah selalu jam 9 ya, ke atas, 9 ke atas. Pak Holi, Yes. kalau menggunakan buat Telegram, swing menengah gimana Pak? Swing menengah menggunakan bot Telegram. Oke. Kalau pakai bot Telegram, swingnya adalah mencari yang EMA tadi, Pak. Itu harus dicari. EMA yang Golden Cross. Biru pertama dan EMA Golden Cross. EMA-nya Golden Cross. Kalau menggunakan bot Telegram, ini mudah mencarinya. Contoh. Apa contoh? Hari ini apa? Ada yang sudah screening di sini? Golden Cross EMA 5, 10, 20. Kita screening dulu. Jadi besok misal, kita mau swing jangka menengah. Ya ini sahamnya. Ini sudah ada EMA 5, ini Golden Cross 5, 10, 20. Ada BANK, EKAT, JRPT, SAVE, TB, UNVR. Carilah, ini tinggal dicek sekali lagi Pak. Dari saham-saham yang Golden Cross ini, cek candle Heikinasinya. Biru pertama atau kedua. Kalau kedua masih oke. Jualnya kapan? Nah, jualnya kalau nanti garis EMA-nya dead cross. Contoh Unilever hari ini. UNVR. Ini kan Golden Cross. Swing boleh, besok beli boleh Pak? Boleh. Kalau dari bot Telegram, screeningnya kayak gini. Jadi pastikan kita tahu kapan harus belinya dan kapan harus jualnya. Gini bos, oke? Mudah? Apa gampang? Oke, swing menengah. Ada pertanyaan? Izin nanya Pak Oli. Ya. Oke, kalau untuk yang swing menengah. Ada apa namanya? Gimana? Tadi untuk Bentar. Suaranya kepecah Pak. Gimana Pak kalau swing menengah? Untuk yang swing menengah tadi Pak Oli. Ya. Itu kan yang pilih swing by daily, terus udah di screening nih. Kalau misalnya ditandemin lagi sama yang frekuensi analyzer itu masuk ya kira-kira ya Pak Oli? Boleh. Pakai time frame yang berapa menit? Oke, habis ini. Time frame-nya 5 menit, 5 menit atau 15 menit Pak. Time frame-nya. Jadi kalau pakai frekuensi analyzer itu kan untuk mengetahui ini akan kemana tujuannya kan gitu, atau targetnya akan kemana. Kalau ini kan baru tahu, kalau hanya menggunakan ini kan hanya tahu waktu belinya Pak. Belinya di angka berapa gitu. Angka jualnya kan nggak ngerti kita. Nggak ngerti kan? Ngertinya nanti kalau ada segitiga merah baru itu suruh jual. Tapi angkanya kita nggak tahu. Jadi dikombinasi dengan frekuensi analyzer boleh. Kayak itu mau tutup gap ya Pak ya, BBRI ya? BBRI gap yang di mana? Ini sudah nutup hari ini. Atas. Ini kan? Udah tutup Pak. Oh ya, udah tutup. Gap mana ya? Gap.
Sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Ada BBRI, BCA semua ada mau tutup bentar mata gua. Sudah ketutup. Udah ya. BBRI udah. Nih. Oke, swing menengah. Oke, kalau nggak ada, Pak Holi, yes. yang tadi yang buat Telegram untuk mendapatkan saham tersebut yang tadi yang lewat buat Telegram yang diketik itu skor apa itu Pak? Yang tadi ya itu. Ini di layar ini Pak. Skor, MEMA, Skor. GC. MEMA GC ya. Ya. Tunggu Pak. Oke, saya kirim di grup ya. Bapak Iya, sudah Pak. di grup kan? Oli, Itu sudah saya kirim. Oli. Yes. Baru yang pertama kali itu. Ini memang GC 5, 10, 20 bukannya buat swing pendek juga bisa, Pak? Iya, swing pendek bisa, swing menengah kan juga bisa. Sama aja kan, Pak ya? Gini loh. Kalau swing pendek yang dilihat kan dari candle-nya. Candle biru, golden cross beli. Nanti kalau candle-nya merah, jual. Walaupun EMA-nya belum dead cross. Itu swing pendek. Jadi yang dilihat candle biru sama candle merah. Kalau mau swing jangka menengah, ya, kalau swing jangka menengah, candlenya biru, nanti di perjalanan candlenya masih merah, nggak apa-apa. Selama EMA-nya tidak dead cross. Oke, contoh ini. Ini kan golden cross. Ya, biru pertama, golden cross. Di sini candlenya merah, swing jangka pendek, di sini ini jual. Kalau swing jangka panjang, jangka menengah gimana? Gak apa-apa, biarkan. Ini belum dead cross. Ini juga belum dead cross loh ini. Baru dead cross itu di sini. 5, 10, 20, dead cross. Ya ini jual. Kira-kira beli di sini, jual di sini, kan profit. Ya memang durasi waktunya lama. Dead cross-nya menembus yang biru juga maksudnya. Yes. Dead cross karena yang EMA itu 20. Baru karena itu masih di atas biru dikit ya. Ya. Itu tadi. Berarti Belum, kalau Pak. swing itu nggak perlu merah dijual gitu, Pak? Nggak perlu. Kan EMA-nya masih di atas EMA 20 pasti. Kalau setelah dead cross, ini kan masih di atas EMA 20. Kalau golden cross, ini kan EMA 5-nya di atas kan pasti. Walaupun dia turun, selama nggak dead cross EMA-nya, ya nggak apa-apa. Berarti turunnya cuma koreksi aja. Tapi belinya harus benar-benar pas golden cross ya Pak Ali. Iya, harus golden cross. Kalau 5, 10 itu kan udah golden cross, udah dead cross tuh Pak. Tuh. Yang ini. Gitu. Bukan yang sebelumnya tuh, yang 5 sama 10. 5, 10, iya. 5, 10-nya di sini dead cross. Iya. Kalau swing menengah, nggak usah biarin. Selama nggak dead cross dengan 20. Karena rata-rata saham itu akan mantul dari EMA 20-nya. Tapi kalau dead cross dengan EMA 20, ini akan terjunnya bisa dalam. Kalau EMA 10-nya nggak masalah ya Pak? Iya. Halo Pak Oli. Yes. Kenapa kita harus nunggu dead cross-nya? Bukannya lebih baik sewaktu sudah merah langsung jual. Kalau nunggu dead cross-nya kan makin sedikit untungnya. Iya, kalau itu dia sudah kan, merah, iya. permulaan merah, ya langsung jual Pak. Betul. Betul Pak. Jadi kenapa nunggu dead cross? Karena tujuannya berbeda. Untuk swing jangka menengah. Kalau swing jangka pendek, jangan nunggu dead cross. Candle Heikinasinya merah, harus jual. Gitu Pak. Swing jangka pendek. Yang dilihat candle biru pertama, beli, merah, jual. Jadi jangan nunggu dead cross kalau swing pendek. Semua itu kan tergantung kita tujuannya apa dulu saat trading. Kalau kita saat trading nggak tahu tujuannya, nanti memantaunya juga nggak bisa. Kok mati lagi ya?
40 menit mati lagi. Aduh. Gitu, Bos. Apa Pak Holi yang mati? Enggak, Zoom saya kok 40 menit mati ya? Enggak. Mau mati? Sekarang Belum mati, Enggak, 10 dari menit tadi. lagi mati nanti. Oh, 10 menit Ini lagi. saya Ada dapat ya, ada peringatan. remindernya. Ada remindernya ya. Minta Iya. info aja sama orangnya lagi, Pak. Yes. Iya Pak, tadi juga mati. Ya, tadi mati. Dibilang gratis gitu. Padahal masih Padahal lisensi di bayar. sini. Iya, Berarti- dibilangnya tadi gratis jadi mati gitu. Yes. Halo Pak. Lu nggak pernah Ya. mati, Pak. Iya, Terus baru yang hari di- ini, tadi siang kan nggak mati, Bos. Saya baru ini, malam ini, baru malam ketahuan. mati, siang jangan. Siang kan tadi full nggak mati. Siang gawat kalau mati. Oke, berarti ini pembahasan 40 menit. Sebelum saya ke ini, tunggu mati dulu, baru ke swing jangka panjang. Sebelum mati Pak, masih Ya, bisa bertanya? masih bisa, masih ada 9 menit. Nah, Bisa kembali ke Ari. Ya, nanti Monika kembali tadi, lagi. Ya, silakan, di Pak. dalam di dalam Monika tadi, di situ kelihatannya ada destinasi tadi ada 4 kuadran ya Pak ya. Iya. Kiri, kanan, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Ya. Nah di situ ada juga stokastik. Ya. Apa kita tidak perlu lihat itu juga hanya tanda hijau aja yang diperhatikan, tidak perlu diperhatikan stokastik. Oh, beda, Pak. Kalau ini nggak memperhatikan candle, Pak. Kalau yang dari sini ya, kalau screeningnya dari sini, ini nggak melihat candle hijau, candle merah. Tapi yang dilihat yaitu segitiga hijau, segitiga merah kayak gini. Gitu. Nah, misal tadi kan ada pertanyaan. Jadi sebenarnya, Pak, kalau sudah muncul swing buy, ini langsung beli aja sebenarnya nggak apa-apa. Karena ini sudah melalui screening. Tapi namanya kita, Pak, saya mau yang terbaik, ada 4, mana yang terbaik? Maka bisa kita pilah-pilah lagi. Pertama, dari stokastik. Kalau stokastik, cari yang apa? Cari yang up OS, kalau ada. Oke. Kalau up OS nggak ada, cari yang up lebih besar, lebih kecil dari 50. Kalau nanti misalkan up OS nggak ada, up lebih kecil 50 nggak ada, adanya yang up lebih besar dari 50, ya nggak apa-apa, ambil ini urutannya. Mana yang ada. Lalu kalau kemungkinannya Pak, yang di oversold itu, di area oversold itu kemungkinannya lebih banyak profitnya mungkin ya Pak ya. Iya, karena kalau stokastik up oversold berarti ini kan permulaan mau naik Pak, berdasarkan indikator stokastiknya. Area buy. Area buy, betul. Itu. Nah, kalau stokastiknya sama Pak, ada 3. Mana lagi yang mau dipilih? Destinasinya. Destinasinya cari yang kiri atas. Kalau kiri atas nggak ada, ya udah, nggak usah dipilih salah satunya di sini. Cari yang di atas awan Ichimoku, yang ada di atas. Mana? Ini ada di atas. Berarti yang dipilih yang mana? BBRI. Gitu. Pak, BBRI kemahalan. Buka boleh nggak? Buka berdasarkan ini, nggak bisa. Ya, kalau memang mau lihat indikatornya ini. Yang dicari kan di atas awan, buka, ada di dalam awan. Bagaimana? Kalau memang mau ngikutin, ya, yang kita mau nggak ada. Berarti apa? Nggak usah beli. Ada yang sesuai, harga nggak cocok. Ya kan, misal ya kan bisa aja kan. Indikatornya udah sesuai, tapi harganya nggak cocok. Ya, jadinya nggak beli.
Yang paling penting, ini sebenarnya nggak perlu terlalu dilihat. Karena apa? Hasil saham yang ada di sini, ini sudah di-screening berdasarkan algoritmanya Monica. Langsung buy. Oh, harganya cocok, buka. Beli aja, buka. Tinggal kita lihat di sini di grafiknya. Lihat di grafiknya di sini. Segitiga hijau, beli. Jualnya kapan? Tungguin aja sampai muncul segitiga merah. Baru jual. Gitu. Tapi karena kita sudah tahu stokastik tahu, GPS tahu, Ichimoku tahu, ya boleh. Di screening lagi, boleh. Gitu. Ada lagi? Terus kalau kita udah cek itu Pak Monica, harus dicek lagi ke bot Telegram atau bagaimana? Nggak perlu Pak. Jadi bot Telegram sama Monica ini hal yang berbeda, alat yang berbeda. Nggak perlu. Ngapain cek di bot Telegram? Jadi setelah cek seperti ini, swing buy daily, muncul swing buy, langsung beli. Kalau memang tujuannya untuk swing jangka menengah. Gitu, kalau yang Golden Cross, tadi kan dapatnya dari bot Telegram kan? Oke, gini kan beda Pak. Jadi hal ini berbeda. Kalau mau swingnya hanya melihat di sini segitiga hijau, segitiga merah, yang dilihat cukup ini. Misal Pak, saya nggak punya Monica, saya punyanya bot Telegram. Swing bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Kalau pakai Monica, caranya cari yang EMA-nya Golden Cross. Lalu candlenya biru pertama. Pakai Heikinasi. Jadi strategi yang berbeda. Sama-sama untuk swing jangka menengah, tapi caranya berbeda. Contoh, saya mau ke Jakarta dari Malang, untuk nyampe Jakarta, saya bisa pakai pesawat, saya bisa pakai kereta, saya bisa pakai mobil. Nah, ini yang saya maksud. Beda-beda pasti. Kalau pakai pesawat, boleh nggak pakai mobil? Tetap boleh. Tetap boleh. Pakai Monica. Kalau masih ngelihat di bot, boleh nggak? Sebenarnya tetap boleh. Tapi di sini sudah dikasih kemudahan. Ini, kalau dicampur-campur boleh nggak? Tetap boleh. Misalkan, oh di sini swing buy, saya cek deh EMA-nya Golden Cross apa enggak ya? Nah itu tetap boleh Pak. Bisa. Dan itu lebih bagus. Kalau mau cek dengan indikator yang lain, lebih bagus. Carilah yang semua indikatornya menginformasikan untuk naik. Saham itu yang bagus. Gitu. Ada lagi? Ya, maksudnya Pak, memang kita memilih yang sudah di-screening oleh Monica. Ya. Tentu saja kan kita mencari yang lebih berpotensi, kan gitu ya Pak ya? Betul, yes. Nah, itu aja sih sebenarnya. Ya. Bisa saja kita pasang yang sudah di-screening oleh algoritma Monica ini, tapi kan ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, kan gitu ya Pak ya? Ya, betul. Jadi screening ini sebaiknya memang kita uji lagi Pak. Uji lagi atau lihat dengan indikator yang lain. Contoh, kalau di sini kan hanya stokastik, Ichimoku kan indikatornya ini. Nah ini kan cuma indikator, tiga. Kalau kita mau lihat lagi, kira-kira tujuannya kemana?